Karakter Batman atau Bruce Wayne sering dipandang sebagai simbol keadilan yang teguh berpegang pada prinsip no killing rule, aturan bahwa dia tidak akan pernah membunuh siapapun, bahkan musuh terbesarnya. Sebagai seorang vigilante, Batman menegakkan hukum di luar sistem hukum itu sendiri. Namun jika kita tarik ke ranah filsafat moral, prinsip yang dipegang Batman ini sebenarnya mencerminkan gagasan deontologis, yakni pandangan bahwa tindakan moral harus dijalankan sebagai kewajiban tanpa syarat, terlepas dari akibatnya. Tapi justru disinilah letak dilema etis Batman muncul. Prinsip moral yang dia pegang dengan teguh itu seringkali menjadi bumerang. Karena dengan membiarkan musuh-musuh seperti Joker tetap hidup, dia secara tidak langsung membuka peluang bagi kejahatan dan kematian baru terjadi berulang kali. Dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan Batman ini bisa dianggap keliru. Karena menurut prinsip utilitarian yang menekankan pada hasil, menyelamatkan nyawa terbanyak dengan mengorbankan segelintir, itu justru lebih diutamakan daripada satu nyawa lalu mengorbankan banyak nyawa. Dari sinilah kemudian muncul berbagai macam pertanyaan. Seperti apakah kode moral Batman benar-benar lahir dari pemahaman filosofis yang mendalam tentang keadilan? Atau justru merupakan mekanisme pertahanan psikologis Bruce dari trauma masa kecilnya? Serta bagaimana kemudian dilema moral ini mencerminkan realitas hukum di dunia nyata? Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui gambaran umum terlebih dahulu bagaimana konsep no killing rule ini bisa ada dan dijadikan prinsip Batman untuk kegiatan vigilantenya. Prinsip no killing rule ini sebenarnya mulai dijadikan Batman karena alasan masa kecilnya dan dipengaruhi oleh trauma masa kecilnya. Kematian orang tua Bruce Wayne, yakni Thomas dan Martha Wayne di depan mata Bruce, menyebabkan luka psikologis yang memicu post-traumatic stress disorder atau PTSD. Dari sinilah memunculkan keinginan Bruce untuk menjadi Batman, yang sebenarnya berakar pada upaya kompulsif Bruce untuk mengendalikan kekacauan yang merenggut segalanya darinya. Di sini Bruce harus menguasai lingkungan dan tindakannya sendiri agar peristiwa tragis serupa tidak terulang, baik pada orang lain maupun pada dirinya. Dan semenjak menjadi vigilante inilah, prinsip no killing rule berfungsi sebagai mekanisme pertahanan psikologis yang paling krusial. Karena dengan kode moral ini merupakan cara terakhir bagi Bruce untuk mencegah dirinya menjadi pembunuh. Bruce tahu kalau dia memiliki potensi, amarah, dan kemampuan untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun dengan prinsip no killing rule inilah yang membuat dirinya akan menjaga diri dari tindakan fatal dan sebagai benteng yang memisahkan Batman dari kriminal Gotham. Jika ia membunuh, ia telah membiarkan kegelapan dan dendam menguasainya, yang mana tindakan tersebut sama saja seperti pembunuh yang telah membunuh orang tuanya. Kalau kita tarik ke ranah filsafat moral, prinsip no killing rule yang dipegang Batman sebenarnya mencerminkan pandangan deontologis dan di saat yang sama justru bertentangan dengan pandangan utilitarianisme. Kenapa bisa dibilang deontologis? Karena kalau kita pahami, deontologi yang berasal dari kata Yunani deon berarti kewajiban, artinya menilai moralitas suatu tindakan bukan dari akibatnya, tapi dari niat dan kewajiban moral yang mendasarinya. Dalam pandangan deontologis inilah, sebuah tindakan dianggap benar jika ia mengikuti aturan moral yang bersifat universal dan tanpa syarat, atau yang disebut Immanuel Kant sebagai categorical imperative. Nah, bagi Batman, aturan tidak membunuh ini adalah bentuk kewajiban moral yang tidak bisa dinegosiasikan. Dia percaya bahwa membunuh dalam bentuk apapun dan untuk alasan apapun adalah tindakan yang secara inheren salah. Bahkan, jika membunuh satu orang jahat bisa menyelamatkan seluruh kota Gotham, baginya hal itu tetap tak bisa dibenarkan. Namun di sisi lain, prinsip ini berlawanan dengan pandangan utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, di mana moralitas suatu tindakan diukur dari sejauh mana tindakan itu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, atau the greatest good for the greatest number. Kalau dilihat dari sudut pandang utilitarian, keputusan Batman untuk membiarkan musuh seperti Joker tetap hidup justru dianggap kesalahan moral.
Setiap kali Joker lolos dan menimbulkan kekacauan baru, utilitarianisme akan menghitung penderitaan, kematian, dan kehancuran yang muncul sebagai konsekuensi langsung dari keputusan Batman untuk tidak membunuhnya. Nah, dari sinilah kemudian kalau kita mencoba membawa prinsip no killing rule Batman ke dunia nyata, tentu kita akan berhadapan dengan dilema yang sama peliknya antara moralitas pribadi dan sistem hukum yang seringkali gagal menegakkan keadilan. Di Gotham, Batman bertindak di luar sistem karena dia tahu bahwa hukum di kotanya sudah rusak dan dipenuhi korupsi, kepentingan politik, serta kejahatan yang bersembunyi di balik jas pejabat. Tapi justru itulah letak menariknya, karena posisi Gotham di sini bukan hanya sebagai kota fiksi, tapi sebenarnya adalah hasil refleksi dari dunia nyata, tempat di mana hukum bisa dikendalikan oleh uang dan kekuasaan. Kita ambil contoh saja seperti Meksiko misalnya. Negara itu seringkali digambarkan sebagai salah satu wilayah yang hukum dan aparatnya berhasil dimanipulasi oleh kekuatan kartel narkoba. Banyak sekali kasus di mana pejabat tinggi, polisi, bahkan jaksa penegak hukum itu terlibat atau tunduk pada jaringan kejahatan terorganisir. Inilah yang kemudian menyebabkan hukum kehilangan wibawanya. Masyarakat pun terjebak dalam lingkaran ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap negara. Sebuah situasi yang sangat mirip dengan Gotham. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran figur seperti Batman dirasa lebih masuk akal secara simbolik. Fenomena seperti ini pun tidak hanya terjadi di Meksiko. Di beberapa negara lain seperti Kolombia, bahkan sebagian negara di Afrika Timur dan Eropa Timur, hukum seringkali dijadikan alat politik, bukan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan. Para pemimpin bisa memanipulasi sistem untuk melindungi diri sendiri, sementara rakyat kecil menjadi korban. Dalam konteks inilah, sebenarnya Batman bukan hanya sekedar karakter di komik saja, tapi hasil representasi dari perlawanan terhadap kekuasaan yang menyeleweng. Di sini Batman menjadi simbol rasa frustasi masyarakat terhadap hukum yang tidak lagi berpihak pada kebenaran. Secara simbolik, kisah Batman tidak bisa lagi dibaca sebagai hiburan anak-anak. Gotham sebenarnya adalah hasil metafora terhadap sisi dunia yang gelap, dunia di mana hukum dan moral saling bertabrakan. Dan sosok Batman inilah kemudian yang menunjukkan paradoks besar itu. Di satu sisi, dia melanggar hukum. Di sisi lain, tindakannya justru menegakkan keadilan yang gagal dijaga oleh sistem. No killing rule-nya adalah batas moral terakhir yang mencegahnya berubah menjadi monster seperti yang ia lawan. Tapi juga menjadi pengingat bahwa bahkan tindakan moral pun tidak selalu efektif dalam dunia yang rusak secara struktural. Kalau kita tarik garis ke realitas, banyak Batman dalam kehidupan nyata. Orang-orang yang melawan sistem hukum korup demi menegakkan nilai kemanusiaan. Aktivis, jurnalis, dan whistleblower yang mengungkap kebusukan negara sering menghadapi nasib tragis karena keberaniannya. Mereka bukan pahlawan super, tapi semangat mereka sama, memperjuangkan keadilan ketika hukum tidak lagi bisa dipercaya. Pada akhirnya, sebenarnya dilema Batman adalah manifestasi dari dilema kemanusiaan itu sendiri. Di dunia yang rusaknya struktural, apakah kita harus tetap berpegang teguh pada moralitas ideal atau deontologis dan menerima konsekuensi tragis dari kejahatan yang berulang? Ataukah kita harus memilih untuk mengotori tangan demi kebaikan yang lebih besar, utilitarian? Di sini Batman memilih jalan yang paling sulit, menjadi pelanggar hukum yang paling bermoral. No killing rule-nya adalah kode moral inilah yang kemudian melindungi jiwanya dari kehancuran dan merupakan bentuk penyangkalan diri dari trauma masa lalunya. Namun di saat yang sama, Batman adalah kegagalan etis yang harus dipertanggungjawabkan kepada setiap korban Joker berikutnya. Ketika prinsip moral deontologis ini dijadikan dogma yang absolut, prinsip tersebut justru menjadi bumerang yang mengabaikan penderitaan kolektif. Meskipun kita tidak bisa menyimpulkan secara mutlak bahwa Batman harus membunuh, tetapi dilema ini memaksa kita untuk berpikir bahwa keadilan sejati mungkin tidak ditemukan di ujung spektrum manapun, melainkan di persimpangan yang menyakitkan antara prinsip yang murni dan konsekuensi yang kejam. Jadi gimana menurut kalian? Oh ya, jangan telan mentah-mentah ya, dan selalu kaji ulang dan analisa.